Iki cerita ya, cerita wae. Cerita dari apa yang saya lihat dan apa yang saya tahu. Ini murni pendapat saya juga. Jadi, suatu malam saya itu jalan-jalan. Jalan-jalan nganterin anak saya belanja di sebuah toko, lalu aku duduk-duduk di depannya toko itu. Terus ada ibu-ibu muda, dia itu pakai baju yang tertutup, pakaiannya bagus, rapi gitu. Terus ada dua mbak-mbak yang mengikuti dengan membawa anak kecil. Dan setiap ibu-ibu ini ngomong, mbak-mbak ini agak menunduk terus bilang, "Nggih, apa-apalah, saya nggak begitu mendengar." Lalu ketika ibu-ibu muda ini ngomong ke mbak-mbak tadi, itu mbak-mbaknya itu langsung nunduk, langsung menjawab dengan teramat sangat sopan yang menurut saya sopannya juga agak berlebihan. Saya melihatnya ini sebagai fenomena yang lucu. Lucu menurut saya. Lucunya begini. Kalau kita lihat ya video-video zaman Belanda dulu. Zaman Belanda dulu itu Belanda itu ketika mereka tinggal di Indonesia dengan keluarganya, mereka itu akan mempunyai pembantu yang disebut dengan jongos. Yang kemudian jongos-jongos ini akan merawat anak-anak Belanda itu dengan sangat baik. Dan mereka akan mendapatkan upah yang setimpal atau upah yang tidak setimpal. Pokoknya mereka akan mendapatkan upah. Kejadiannya kan seperti itu dulu, makanya kita dimerdekakan. Tapi ketika tadi malam itu saya melihat fenomena itu, saya itu melihat mbak-mbak dua yang menggendong anak kecil itu benar-benar seperti orang takut. Dan dia berekspresi seperti pembantu-pembantunya orang Belanda pada zaman dulu itu. Ekspresinya ya, ekspresinya. Nah, usut punya usut, ketika kita tilik betul ini siapa dan kemudian mbak-mbak ini juga siapa, anak kecil itu siapa gitu. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang ditaruh oleh orang tuanya di sebuah lembaga pendidikan, lalu lembaga pendidikan itu atas nama apapun itu kemudian dia manut not 100% dengan orang-orang yang dia anggap sebagai gurunya, dia anggap sebagai anak dari gurunya, atau dia anggap gurunya atau apapun itu ya, yang harus sangat dihormati dan dan seterusnya. Menurut saya, fenomena pendidikan seperti ini tuh sudah tidak relevan. Kalau kita mau mendidik anak kita, menyiapkan anak kita untuk benar-benar Indonesia emas, ya didikan anak itu, pastikan anak-anak kita itu makannya cukup, jangan tirakat. Anak kita itu butuh nutrisi yang besar. Jadi makannya